Hai, welcome to part 2 dari video saya sebelumnya yang membahas tentang 4 pilar keuangan dalam kehidupan kita. Alright, sahabat milenial, back again bersama saya. So, gimana di video sebelumnya? Apa Anda sudah mempraktekkan bagaimana caranya Anda bisa menyimpan uang yang sudah Anda hasilkan? Ingat rumusnya 50, 30, 20. Nah, di video ini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu dua fase terakhir, dua pilar terakhir, yang dimana masih ingat? Yang ketiga itu adalah apa? Wealth accumulation, dan yang keempat itu adalah wealth distribution. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu, mulai dari wealth accumulation. So, sebelum saya membahas tentang wealth accumulation ini, kita akan review sedikit ya tentang konsep yang saya gunakan tadi 50, 30, 20 itu. Nah, saya di sini mau sharing sedikit tentang detailnya yang saya gunakan itu apa. So, 50% memang saya untuk biaya hidup. 30% ini kan itu tabungan. Nah, tabungan ini sebenarnya Anda bisa mecah-mecahnya lagi. Tidaklah tabungan semata masuk rekening doang, enggak. Kalau saya kemarin baru aja buka asuransi. Jujur saya ngambil asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, ya. Karena ketika kita sudah paham tentang keuangan dan tentang insurance, di sini saya bukan jualan, saya mau cuma menjelaskan kenapa saya mengambil asuransi dan bagaimana itu bisa menyelamatkan kita secara finansial. Nah, sederhananya asuransi ini akan mengcover kita secara keuangan yang saya ambil kesehatan nih ketika kita sudah atau sedang sakit. Ya, beberapa hari kemarin saya mampir ke dokter karena saya ada kendala di bagian hidung. Dan ternyata ketika dicek itu saya kena sakit sinus, ya. Uji saya nggak tahu apakah nanti kedepannya harus dioperasi apa enggak. Nah, tetapi dari sana saya udah belajar, wah, kalau saya mengalami hal seperti ini, maka budget yang harus saya keluarkan itu gede banget, besar sekali, ya. Memang dulu saya berpikir, kayaknya nggak sakit, kok sehat-sehat aja, masih muda, ngapain ngambil begituan. Dulu saya sama mikir kayak gitu. Tetapi ketika saya udah mulai sakit, saya mulai berpikir, sekalinya sakit, sekarang rumah sakit mahal banget, ya. Masa iya mau pakai, ya sebenarnya terserah yang mau pakai BPJS apa enggak, cuma kan tergantung kenyamanan orang-orang, kan ada ya ada standar mereka lah, beda-beda lah setiap orang. Kalau nyaman dengan BPJS itu bagus, ya BPJS itu bisa jadi solusi juga kalau Anda sakit, menghemat secara keuangan, ya. Kalau misalkan Anda mau lebih nyaman lagi, Anda bisa ambil asuransi dari mana aja bisa. So, dari bagian tabungan saya dari 30% itu juga sudah include saya menabung di dalam asuransi. Kayak gitu ceritanya. Jadi kalau saya ada sakit apa, itu sudah tercover full. Sederhananya seperti itu, tercover full. Belasan juta, bahkan kalau misalkan DB aja, zaman sekarang ya DB aja udah ngabisin belasan juta. Nah, sedangkan saya untuk menabung duit belasan juta itu perlu beberapa bulan dari hasil tabungan. Sedangkan saya nggak tahu ini, saya bisa DB kapan aja, saya nggak tahu. Nah, dengan saya adanya proteksi secara kesehatan, income di sana diproteksi dari asuransi, saya aman secara penghasilan. Nah, ini sedikit tips aja untuk Anda yang mau menabung 30% tadi. Nah, terus kemudian membahas yang 20% tadi, ya, 20% awal itu yang terkait tentang investment, pengelolaan dana. Nah, disinilah baru kita akan berbicara tentang yang namanya wealth accumulation, atau kita mengakumulasikan kekayaan. Sebelum Anda masuk ke fase ketiga, pastikan fase 2 yang tadi, wealth saving ini udah berhasil dulu. Pastikan Anda sudah sejahtera dari segi pembajetan. Kalau Anda masih belum bisa membudget, masih kewalahan, cari cara bagaimana caranya Anda bisa making more money. Berarti Anda kurang income-nya. Ya cari cara gimana caranya. Gitu, jangan ngeluh aja. Wah, nggak bisa dikelola. Ya cari cara. Nah, di fase ketiga ini akan Anda masuki ketika Anda sudah berhasil fase kedua, karena Anda harus menyisihkan budget untuk investment. Rata-rata orang-orang yang berpikir mengakumulasikan kekayaan, mereka itu salah kaprah, salah konsep. Ya, muter duit itu bisa di mana-mana. Bisa dari investment, bisa dari bisnis, bisa dari perdagangan mata uang, apapun itu, perdagangan emas, komoditas, banyak hal. Nah, kebanyakan orang-orang mereka mereka nggak sadar masuk ke fase wealth accumulation tanpa ada budget investment di awal 20% tadi. Sehingga dana apa yang mereka gunakan? Mereka menggunakan dana 50% tadi. Masih ingat itu apa 50%-nya? Dana dari biaya hidup bulanan mereka. Itu mereka gunakan. Pernah nggak sih Anda mendengar kasus terberatnya itu orang bisa sampai karena mereka itu rugi dalam investasi? Ya itu dia penyebabnya.
Kenapa? Karena orang-orang berinvestasi tidak dibekali dengan ilmu keuangan, tidak paham juga dengan investment seperti apa, sekalinya rugi mereka langsung dead kayak gitu. Karena itu duit utamanya mereka, duit satu-satunya mereka yang mereka gunakan untuk dikelola. Ya kalau sekalinya gagal kan itu resiko banget, riskan banget. So, ketika Anda mau mengelola dana, ya, mengakumulasikan kekayaannya Anda, itu harusnya menggunakan dana dingin, dana yang sudah Anda budgetkan untuk Anda investasikan. Gitu ceritanya. Itu di bagian wealth accumulation. Saya nggak akan membahas teknis bagaimana cara investment, teknis bagaimana caranya muter duit di bisnis, perdagangan, many things. Itu kalau misalkan emang Anda mau saya membahasnya, komen di video bawah ini, maka saya akan buat video selanjutnya membahas tentang investment, bisnis, dan juga perdagangan mata uang asing. Gitu ya, setuju ya? So kayak gitu, ingat komen. Nah, di wealth accumulation ini, jadi Anda harus menggunakan dana dingin, dana sudah Anda persiapkan. Kalau Anda belum menyiapkan dana, jangan sekali-sekali, ini saran saya, jangan sekali-sekali menyentuh yang namanya investment. Apalagi menggunakan dana Anda satu-satunya. Jangan deh. Ngeri bro. Gitu, ya. Nah, kemudian setelah kita masuk di wealth accumulation-nya ini akan menjadi titik balik yang akan membawa kita itu menuju ya, kalau bahasa orang-orang itu financial freedom lah. Karena wealth accumulation ini memungkinkan kita membuat duit yang sudah kita hasilkan, duit yang sudah berhasil kita simpan, itu bekerja untuk kita, sehingga kita nggak perlu bekerja untuk orang-orang lagi. Sekali lagi, saya di sini tidak mengatakan saya sudah berhasil di bidang itu, tetapi saya sharing di sini ya. Saya baru mau memasuki ke fase ketiga ini dan saya ingin membagikan bagaimana caranya saya bisa masuk ke fase ketiga, apa-apa aja yang harus Anda ketahui, dan semoga itu bisa bermanfaat juga untuk Anda. Oke? So itu dia wealth accumulation, dan yang terakhir itu adalah wealth distribution. Nah, kalau membahas tentang wealth distribution ini sebenarnya penting nggak penting ya untuk kita kuasai di awal di umur sekian, karena ini erat kaitannya sama namanya warisan. Masa ya sekarang kita umur 20 mau tentang warisan sih, kan enggak banget, masih jauh banget ya, anak aja belum punya gitu. Nah, tapi intinya untuk saudara Anda ketahui aja, di wealth distribution itu erat kaitannya sama yang namanya insurance lagi ya, yaitu asuransi jiwa. Jadi saya sih nggak punya kompetensi di sini untuk berbicara hal itu ya. Saran saya kalau misalkan Anda mau belajar lebih lanjut tentang wealth distribution, tentang warisan, bagaimana cara membagi kekayaan kepada turunan agar enggak habis kekayaannya, gimana caranya, saran saya Anda bisa konsul kepada orang yang sudah tersertifikasi sebagai perencana keuangan atau financial planner atau financial advisor, seperti itu ya. So hopefully sekali lagi video ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan kalau Anda rasanya tercerahkan dari segi keuangan, dari segi mindset keuangan di usia muda, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, subscribe video ini, like video ini, komen juga di bawah kalau Anda suka ya. Jangan lupa bagikan ke seluruh teman-teman Anda, teman-teman kita usia muda, usia generasi milenial, supaya kita bisa bersama-sama maju dan sukses secara finansial. Bersama saya Dharma Subawa, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.